Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Ibu harapkan kalian selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ibu di sini akan memberikan suatu pengajaran, yaitu pelajaran produktif OTKP. Sebelum kita masuk kepada produktif OTKP, alangkah baiknya kita semua berdoa agar pandemi ini segera hilang dari muka bumi, sehingga kita selalu bisa berkomunikasi, kita bisa berkumpul di dalam suatu lingkungan sekolah, dan lingkungan sekolahlah yang selalu Ibu rindukan. Oke, sebelum kita mulai, kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum Ibu masuk kepada materi, izinkanlah Ibu memperkenalkan diri. Ibu di sini sebagai guru produktif OTKP, yaitu dalam mata pelajaran korespondensi. Nama Ibu Lia Erinawati. Nah, Ibu aslinya ini dari Cirebon, dan Ibu mengajar di sini sudah sekitar 5 tahun. Oke, itu mungkin data diri Ibu agar kalian bisa mengenal Ibu lebih jauh. Oke, kita masuk kepada mata pelajaran. Mungkin mata pelajaran ini asing ya buat kalian, karena di SMP kalian tidak mengenal yang namanya produktif. Nah, apalagi yang namanya mata pelajaran korespondensi. Apa sih korespondensi? Mengenai hal apa korespondensi? Oke, baik. Yang di sini adalah Ibu akan menyampaikan bagaimana cara berkomunikasi yang baik. Loh, Ibu, kan saya sudah bisa berkomunikasi. Nah, kalian belum bisa berkomunikasi yang baik. Ya, mungkin kalian berkomunikasi hanya komunikasi yang standar, yang hanya bisa dilakukan di dalam rumah ataupun lingkungan rumah atau lingkungan masyarakat. Nah, bagaimana kalian bisa membedakan komunikasi antara lingkungan rumah, kemudian lingkungan masyarakat ataupun lingkungan kantor atau lingkungan perusahaan? Oke, kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu mengenai dasar-dasar komunikasi. Nah, mengenai dasar-dasar komunikasi, apa sih pentingnya komunikasi di tempat kerja? Mungkin kalian ada tujuan setelah sekolah ini, saya ingin bekerja, saya ingin kuliah, saya ingin berwirausaha. Tentunya harus baik dari dalam suatu komunikasi. Ya. Nah, apa yang pengertian komunikasi di tempat kerja? Yang pertama adalah komunikasi sangat penting bagi seorang pegawai. Nah, mungkin kalau misalnya kalian berada dalam lingkungan perusahaan yang besar, itu komunikasi tidak hanya dalam satu daerah, bisa saja dalam luar daerah, bisa saja dalam luar negeri. Nah, apa yang menyebabkan pentingnya komunikasi? Kalau kita miscommunication, berarti kita tidak bisa sampai, pesan kita itu tidak akan sampai kepada komunikan. Yang kedua adalah dengan komunikasi seorang pegawai dapat menyesuaikan diri. Menyesuaikan dengan diri dengan siapa? Dengan lingkungan pekerjaan. Kalau kita tidak bisa mengikuti komunikasi mereka atau dengan di dalam suatu perusahaan, otomatis kita akan terjadi suatu miscommunication. Yang terakhir adalah dengan kemampuan berkomunikasi dengan efektif, banyak manfaat yang akan dicapai. Apa saja itu? Pekerjaan kita telah selesai, kemudian tujuan kita akan terlaksana, kemudian produktivitas kinerja kita akan meningkat. Nah, itu mungkin dari komunikasi di tempat kerja. Nah, apa sih manfaatnya terhadap komunikasi yang efektif? Yang pertama adalah menghasilkan hubungan kerja yang kondusif, kemudian dapat meningkatkan kepuasan kerja, yang ketiga dapat meningkatkan citra profesional, dan yang terakhir adalah dapat meningkatkan produktivitas kerja. Nah, itu makanya kenapa komunikasi itu sangat penting sekali. Nah, gunakanlah komunikasi yang bisa dimengerti oleh semua orang. Jangan misalnya di komunikasi di tempat kerja kita menggunakan komunikasi yang
daerah atau misalnya komunikasi yang sehari-hari kita ucapkan, tetapi secara umum kita sampaikan komunikasi di tempat kerja agar pesan yang kita sampaikan itu bisa terlaksana dan kemudian ada feedback, ya, ada hasil dengan komunikasi tersebut. Nah, Ibu simpulkan bahwa komunikasi tersebut adalah suatu proses kegiatan penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lain untuk mendapatkan satu pengertian yang sama. Jadi antara komunikator dengan komunikan ini bersatu, kemudian bisa adanya suatu feedback dan menghasilkan suatu pesan. Oke, itu mengenai komunikasi. Nah, kita lanjut mengenai apa sih komponen-komponen yang ada di dalam komunikasi. Yang pertama adalah komunikator. Siapa yang komunikator? Komunikator adalah orang yang berbicara, orang yang mengajak komunikasi. Yang kedua adalah komunikan. Komunikan adalah orang yang diajak berbicara atau yang diajak komunikasi. Yang ketiga adalah pesan. Pesan itu adalah message yang akan disampaikan dari komunikator kepada komunikan. Yang ketiga adalah sasaran ataupun media. Media itu komunikasi secara langsung atau tidak langsung. Kalau tidak langsung menggunakan suatu media. Yang terakhir adalah respon. Apa respon dari komunikan setelah terjadinya komunikasi? Nah, itu adanya suatu feedback. Ya. Kemudian di sini ada tadi Ibu membahas tentang respon. Respon atau tanggapan dari suatu komunikan. Ada beberapa macam respon atau tanggapan dari komunikan. Biasanya banyak sekali respon-respon yang sikap komunikan terhadap komunikator. Yang pertama adalah zero feedback. Apa sih zero feedback? Zero feedback ini contohnya adalah orang yang tertawa tetapi tidak lucu. Nah, seperti halnya contoh misalnya meledek, padahal kita sedang serius, gitu ya. Yang kedua adalah positive feedback. Apa positive feedback? Orang yang berkomunikasi dengan komunikator dengan komunikan. Nah, si komunikan ini adalah menanggapi, mengangguk-angguk, kemudian merespon, mencatat apa yang disampaikan oleh komunikator. Kemudian yang ketiga adalah netral feedback. Netral feedback ini diam, pasif, tidak banyak tidak banyak gerak, datar, ya. Jadi kalau di dalam bahasa jawabnya orang ya orang bu gitu ya, apa yang disampaikan komunikator si komunikan itu pasif, tidak ada respon apapun. Dan yang terakhir adalah negatif feedback. Negatif feedback ini adalah contohnya misalnya komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan, tetapi komunikan ini asik ngobrol dengan orang lain, tidak menanggapi apa yang disampaikan oleh komunikator. Nah, mungkin itu beberapa respon atau tanggapan dari suatu komunikan yang sering kalian hadapi. Nah, itu mungkin ya contoh-contohnya. Kemudian unsur-unsur yang termasuk ke dalam komunikasi. Seperti tadi Ibu yang telah jelaskan, faktor utama adalah yang komunikasi akan terjadi itu adalah adanya komunikator dan adanya komunikan. Nah, di sini ada unsur-unsurnya. Yang pertama komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan, kemudian adanya suatu media yang akan menghasilkan suatu feedback, suatu komunikasi. Jadi ada suatu respon dari komunikan, yaitu mungkin ini pembahasan yang pertama adalah dasar dulu ya kita mengenai suatu komunikasi. Nah, nanti selanjutnya Ibu akan sampaikan media apa saja yang bisa menunjang suatu komunikasi sehingga message atau pesan yang kita sampaikan itu benar-benar nyampai kepada komunikan. Mungkin itu saja. Nah, kemudian kalian nanti bisa lihat tampilan untuk tugasnya di dalam YouTube. Silakan kalian simak, kemudian kalian simpulkan bagaimana komunikasi yang baik di dalam lingkungan kantor. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan kita dalam lain waktu
kita bisa bertemu langsung, bertatap muka langsung dengan Ibu. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.